Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatul Qusyairiyatu fi Ilmi Tasawufi, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billahi Al-Allamatu Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada bagian yang kedua dari kitab Ar-Risalah ini yang membahas beberapa istilah yang sering digunakan dalam ilmu tasawuf. Kita telah membahas tentang as-syari'atu wal haqiqah, istilah syariat dan hakikat. Kita juga telah membahas tentang an-nafas, mengenai nafas. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada istilah yang berikutnya, yaitu al-khawatir. Al-khawatir. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Imam Al-Qusyairi Qaddasallahu sirrah, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari talamiz, dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, wal khawatiru khitabatun taridu ala dama'iri faqad yakunul khitabu bi ilqa'i malakin au ilqa'i syaitanin au ahadisi nafsin au minal haqqi subhanahu. Yang dimaksud dengan khawatir yaitu khitabat taridu ala dama'ir, yaitu satu bisikan-bisikan atau lintasan-lintasan yang muncul di dalam dama'ir, muncul di dalam diri. Nah, khitab, bisikan atau lintasan di dalam diri kita ini kemungkinannya ada 4. Yang pertama, bi'ilqa'i malakin, bisa bisikan itu berasal dari malaikat. Yang kedua, ilqa'i syaitanin, bisa jadi bisikan itu berasal dari setan. Yang ketiga, ahadisi nafsi, bisa juga bisikan itu muncul dari diri sendiri, dari nafsu kita sendiri. Kemudian kemungkinan yang keempat, minal haqqi subhanahu,
Bisa jadi pula bisikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 macam secara global, ya, bisikan yang muncul di dalam diri kita. Dari malaikat, dari setan, dari nafsu, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana minal malaki fa huwal ilham. Wa idza kana min qibalin nafsi qila lahu al hawajis. Wa idza kana minas syaitani fa huwal waswas. Wa idza kana minallahi subhanahu wa kana ilqa'uhu fil qalbi fa huwa khatirun haqqan, fa huwa khatirun haqqun. Ya. Apabila bisikan itu berasal dari malaikat, maka itulah yang disebut dengan ilham. Jadi, kalau ada seseorang mendapatkan bisikan dari hatinya yang berasal dari malaikat, itu dinamakan dengan ilham. Wa idza kana min qibalin nafsi, kalau berasal dari hawa nafsu, namanya adalah hawajis. Sebagian ulama menamainya tatwi', seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ketika menceritakan 2 putranya Nabi Adam alaihissalam, ya, yang salah satunya membunuh saudaranya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawwa'at lahu nafsuhu, maka nafsunya, ya, membisikkan kepada dirinya qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka ia kemudian membunuhnya. Fa asbaha minal khasirin, maka ia termasuk orang yang rugi. Jadi selain disebut hawajis, biasa juga disebut dengan tatwi'. Selain itu biasa juga disebut dengan taswil. Seperti perkataan ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya, ya, hendak memperdaya Nabi Yaqub alaihissalam, berpura-pura mengatakan bahwa mereka menemukan saudaranya yaitu Nabi Yusuf telah diterkam seekor serigala. Maka ketika itu disampaikan kepada ayahandanya, apa kata beliau? Qala, beliau berkata bal, bahkan sebetulnya yang terjadi adalah sawwalat lakum anfusukum amrah. Ya, nafsumu itu yang membisikkan kepada kalian satu urusan, satu pekerjaan. Jadi disebut hawajis, disebut tatwi, disebut juga dengan taswil. Wa idza kana minas syaitan, kalau dia berasal dari setan, maka disebut dengan waswas. Itu yang disebut di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang yuwaswis, yang membisikkan di dalam dada-dada manusia, ya, minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan dari kelompok manusia. Dan bisikan dari setan ini luar biasa berbahayanya bagi seorang manusia. Itulah sebabnya kalau kita bandingkan 2 surah di dalam Al-Quran, 2 surah perlindungan, surah Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas, kita akan menemukan satu perbedaan yang sangat tajam. Apa itu? Kalau di surah Al-Falaq hanya satu saja sifatnya Allah yang disebut Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu saja yang disebut Rabbil Falaq. Tapi kalau di surah An-Nas yang disebut sampai 3 sifatnya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini 3 sifat Allah yang disebut. Di surah Al-Falaq satu sifat Allah yang disebut Rabbil Falaq, itu untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan dari 4 hal. Dari apa saja itu? Qul a'udzu birabbil falaq. 1, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam ketika dia sudah mulai gelap. Ya, kemudian wa min syarrin naffasati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada tali temali. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang iri
ketika dia mewujudkan rasa irinya. 4 hal kita minta perlindungan kepada Allah, tapi hanya menyebut satu sifatnya Allah, Rabbil Falaq. Bandingkan di surah An-Nas, sampai 3 yang disebut sifatnya Allah, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Padahal hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal saja. Apa itu? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan al-khannas, ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada-dada manusia. Ini menunjukkan kepada kita betapa berbahayanya waswasa itu. Nah, wa idza kana minallahi subhanahu wa kana ilqahu fil qalbi fa huwa khatirun haqqun. Kalau dia berasal dari Allah SWT yang dihunjamkan langsung ke kalbu, itulah yang dinamakan dengan khatir yang sebenar-benarnya. Ini penjelasan global. Karena ada juga ulama yang membagi 3 yang berasal dari Allah SWT. Khatir dari Allah SWT itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan khatir Rabbani, ada yang disebut dengan khatir uluhi, dan ada yang dinamakan dengan khatir jamali. Khatir Rabbani yaitu bisikan dari Allah SWT yang menimbulkan rasa takut di hati. Tiba-tiba muncul di dalam hati kita satu bisikan yang membuat kita merasa takut kepada Allah SWT. Itu disebut dengan khatir Rabbani. Adapun khatir uluhi itu bisikan dari Allah SWT yang membuat hamba yang mendapatkan bisikan itu kemudian tawajjuh, fokus kepada Allah SWT. Itu disebut khatir uluhi. Ya, lalu ada khatir jamali. Khatir jamali kebalikan dari khatir Rabbani tadi, yaitu bisikan dari Allah SWT yang kemudian menumbuhkan pengharapan di dalam hati kita. Contoh, mohon maaf, ada seseorang yang melakukan dosa. Pada saat itu dia seperti putus asa, namun kemudian tiba-tiba muncul bisikan dalam dirinya, Allah akan mengampuni dosa saya ini. Itu khatir jamali. Jadi ada 3 macam khatir bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatu dzalika min ubailil kalam. Fa idza kana minal malak fa inna ma yu'lamu sidquhu bimuwafaqatil ilmi. Itu tadi penjelasan secara global. Nah, apabila bisikan dari malaikat, cara mengetahuinya bagaimana? Diketahui kebenaran bisikan itu kalau dia muwafaqah dengan ilmu syar'i, dengan kitab Al-Quran dan hadis. Kalau ada bisikan di dalam hati kita menyelisihi Al-Quran dan hadis, itu pasti bukan dari malaikat. Bahkan meskipun bisikan itu menyuruh kita kepada ketaatan. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf, sebagian orang tertipu. Dia merasa bisikan itu dari malaikat atau bahkan dari Allah, karena dia dibisiki untuk melakukan ketaatan. Padahal sebetulnya itu bisikan dari setan. Loh, kok bisa? Kita disibukkan dengan satu ketaatan yang menjadikan berpaling dari apa yang lebih bermanfaat. Contoh, ada seseorang dibisikkan di dalam dirinya untuk memperbanyak salat malam. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ya, dia tidak bangun untuk salat subuh. Jadi sibuk dengan amalan sunnah, lalu kemudian dia terjauh dari amalan yang wajib. Ya. Ada yang dibisikkan dalam hatinya, sibuk dia berzikir. Lalu kesibukannya berzikir membuat dia berpaling dari tetangga-tetangganya, masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia bisa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi bisikan dari setan itu tidak hanya membisiki kita untuk maksiat, kadang membisikkan ketaatan, ya, tapi dengan ketaatan tersebut menjadikan yang dibisiki berpaling dari apa yang lebih bermanfaat. Walihadza qalu, karena itulah para ulama berkata, kullu khatirin la yashhadu lahu zahiruhu fahuwa batilun. Semua bisikan yang zahirnya tidak memperkuatnya, tidak sesuai dengan zahirnya syariat, maka itu batil. Saya sudah sampaikan pada pembahasan tentang syariat dan hakikah, ya, pernyataan dari Imam Al-Qushairi, wa kullu syari'atin ghairu muayyadatin bil hakikah fa amruha ghairu maqbul.
Semua syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat, maka itu tidak akan diterima. Tapi kebalikannya, wa kullu haqiqatin ghairu muqayyadatin bisyariah fa amruha ghairu mahsub. Semua yang dianggap hakikat, tapi dia tidak dibatasi oleh syariat, maka itu tidak akan pernah tercapai. Kita menganggap ini hakikat, kebenaran, tapi dia menyelisihi yang zahir, maka itu adalah sesuatu yang batil. Nah, wa idza kana min qibalis syaitan, kalau dia berasal dari syaitan, fa aksarhu ma yad'u ilal ma'asi, maka kebanyakannya mengajak kepada maksiat. Tapi sekali lagi, bukan hanya kepada maksiat, bisa jadi mengajak kepada ketaatan yang memalingkan dari yang lebih bermanfaat lagi. Wa idza kana minan nafsi, kalau bisikan itu dari hawa nafsu, fa aksarhu yad'u ila ittiba'i syahwat, maka biasanya mendorong kita, mengajak kita untuk mengikuti syahwat, atau istis'ar takabbur, merasa diri kita besar, ya, jadi membesarkan diri. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, wattafaqal masyayihu ala anna man kana aqluhu minal haram lam yufarriq bainal ilham wal waswasi. Sepakat semua masyayikh, para ulama-ulama tasawuf, bahwa siapa yang makanannya berasal dari yang haram, maka dia tidak akan pernah mampu membedakan apakah bisikan itu dari malaikat, yaitu ilham, atau bisikan itu dari setan yang disebut dengan waswas tadi. Ya. Kalau seseorang tidak menjaga makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya, yang dimasukkan yang syubhat, apalagi yang haram, maka yang bersangkutan tidak akan pernah mampu membedakan ini ilham, bisikan dari malaikat, atau ini waswas, bisikan dari setan. Nah, ada yang lebih unik lagi, Pak. Sami itu asy-syaikha Aba Ali Ad-Daqqaq yaqulu man kana kutuhu ma'luman lam yufarriq bainal ilhami wal waswasati. Saya mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, barang siapa yang kutnya, makanannya, makanan pokoknya, makluman diketahui, sudah menentu, maka dia tidak akan bisa membedakan antara ilham, bisikan dari malaikat, dan waswas, bisikan dari syaitan. Lalu apa maksudnya? Makanannya sudah maklum, sudah menentu. Mohon maaf, kalau ada seseorang misalnya yang gajinya sudah tetap, gajinya tetap, Pak, tiap bulan gajinya tetap, mau masuk tidak masuk gajinya tetap. Jadi kita ini yang pegawai misalnya, gaji tetap, ya. Biasanya tawakalnya kepada Allah itu berkurang, ya. Beda dengan orang yang penghasilannya tidak tetap. Katakanlah misalnya yang penjual-jual, Pak, petani, nelayan, ini penghasilannya tidak menentu. Bisa jadi suatu waktu dia mendapatkan penghasilan yang besar, bisa jadi juga suatu waktu dia mendapatkan penghasilan yang sedikit, bahkan bisa jadi tidak dapat apa-apa. Maka tawakalnya kepada Allah SWT itu jauh lebih besar. Kalau kita yang pegawai, kurang tawakalnya biasa kepada Allah SWT, karena gajinya sudah tetap, ya, sudah menentu, mau sakit mau tidak masuk, Pak, gajinya sudah ada ini. Jadi biasanya tawakalnya kurang kepada Allah. Itulah yang dimaksud oleh beliau. Kalau penghasilan sudah menentu, maka biasanya susah membedakan ini ilham atau waswasa. Ya, bukan masalah penghasilan intinya di sini ketika tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu menipis, akan sulit membedakan antara ilham dan waswasa. Wa ajma as-suyukhu aidan ala anna an-nafsa la tasduq wa anna al-qalba la yakzib walau istahadat kullal juhdi an tukhatibaka ruhuka lam tukhatibka. Sepakat juga para masyayikh, para ulama sufi, bahwasanya nafsu itu tidak pernah jujur. Nafsu kita tidak pernah jujur. Sebaliknya hati tidak pernah berdusta. Kalau hati kita salim, hati kita selamat. Cuma kadang-kadang orang menyangka itu bisikan dari hati, padahal itu dari nafsunya. Ya. Kalau nafsu tidak pernah jujur, qalbu tidak pernah berdusta. Maka seseorang meskipun dia bersungguh-sungguh mengerahkan semua usahanya, ya, tapi ruhnya tidak akan pernah berbicara kepadanya. Ya.
apabila yang diikuti itu adalah hawa nafsu dan mengabaikan bisikan hati kita. Wa farraqal Junaidu baina hawajisin nafsi wa wasawisis syaitan. Kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirra, Imam au sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari ulama tasawuf, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi membedakan antara hawajis, bisikan nafsu, dengan wasawisis syaitan, bisikan setan. Karena dosa itu bisa jadi dilakukan oleh seseorang karena bisikan setan, bisa jadi juga dilakukan karena bisikan nafsunya sendiri. Cara membedakannya seperti apa? Ini kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bi anna nafsa idza talabatka bi syai'in alahat fala tasalu tu'awiduka walau ba'dahin hatta tasila ila muradiha wa yahsulu maqsuduha. Allahumma illa ayyadu masidkul mujahada summa innaha tu'awiduka wa tu'awiduka. Kalau nafsu itu akan selalu menuntut sesuatu dan terus menerus mendorong seseorang untuk melakukan yang diinginkan, terus menerus, tidak pernah berhenti. Jadi targetnya itu satu saja, apa yang diinginkan mesti itu yang terwujud sampai betul-betul tujuannya itu tercapai. Kecuali kalau kejujuran mujahadahnya untuk menghadapi nafsu itu terus menerus ada. Tapi bagaimanapun juga nafsu akan kembali. Mungkin saya pernah sampaikan, nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil kalau punya keinginan, keinginannya mesti terpenuhi. Kita tidak bisa alihkan kepada keinginan yang lain. Ada anak-anak misalnya, belikan saya mobil-mobilan. Terus kita tawarkan, enggak usah mobil-mobilan ya, saya belikan yang mungkin lebih mahal, Pak. Tapi kalau anak kecil tidak, pokoknya yang dia inginkan itu yang harus terwujud. Sampai dia merengek-rengek, sampai dia nafsu begitu. Kalau dia punya satu keinginan, mesti itu yang terwujud. Tidak mau mengalihkan ke yang lainnya. Seperti tadi, Qabil fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Ketika nafsunya membisikkan untuk membunuh saudaranya, ya mesti terwujud itu. Dia mesti membunuh saudaranya sampai keinginannya itu tercapai, baru dia merasa puas. Ya. Tapi kalau setan tidak begitu. Wa amma syaitanu idza da'aka ila zulla fakhalaftahu bitarki zalika biwaswasatin yuwaswisu bisullatin ukhra. Kalau setan apabila menggodamu kepada satu ketergelinciran, satu maksiat, lalu kamu bisa melawannya, maka setan akan meninggalkan itu, dia akan beralih kepada godaan yang lain. Li'anna jami'al mukhalafati lahu sawa, karena bagi setan dosa apapun yang dilakukan oleh manusia sama saja baginya. Yang penting bagi setan itu orang ini harus berbuat dosa, dia harus berbuat maksiat. Kita digoda misalnya untuk membunuh, kita tidak mau. Bagi setan tidak masalah, dia akan alihkan. Sudah, kalau begitu mencuri saja, tidak mau, sudah yang lain saja, minum minuman keras. Yang penting bagi setan perbuatan hamba ini mestilah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yuridu ayyakuna da'iyan da'iman ila zullatin. Bagi setan yang terpenting adalah hamba melakukan ketergelinciran. Wala gharada lahu fi tahfifi wahid duna wahid. Ya, jadi bagi setan tidak ada istilahnya ini lebih ringan daripada yang lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana supaya manusia melakukan maksiat. Pada akhirnya jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu, mari kita senantiasa menjaga agar kita terhindar ya dari waswasa, dari bisikan-bisikan setan. Banyak-banyak kita berlindung kepada Allah SWT dengan membaca Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan. Kita juga jaga diri kita dari bisikan hawa nafsu dengan cara mujahadah, berjihad bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsu kita. Itulah yang disebut dengan jihad fillah. Ya, jihad secara internal. Saya pernah sampaikan jihad 2 macam. Jihad eksternal, jihad fisabilillah, berjuang di jalannya Allah, melawan musuh-musuh agama. Yang kedua jihad fillah, ya, jihad di dalam Allah, menuju kepada Allah, yaitu jihad menundukkan hawa nafsu. Dan ini lebih berat daripada yang pertama. Mari kita tajamkan mata hati kita sehingga kita mampu membedakan ini bisikan dari malaikat, ini bisikan dari Allah SWT, atau ini bisikan dari nafsu, ini bisikan dari syaitan. Kemudian Allah SWT menjauhkan kita dari bisikan-bisikan yang buruk. Demikian pengantar kajian kita.
Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.